Kebenaran itu 3 cirinya. Satu, kebenaran itu begitu disampaikan kepada orang, maka yang menyampaikan kebenaran pasti akan dihina habis-habisan. Yang kedua, ajaran yang disampaikannya pasti akan dihujat habis-habisan. Tapi yang ketiga, kebenaran akan diterima tanpa syarat. Itu berproses. Belajar. Kenapa saya dipasangkan dengan suami seperti ini, istri seperti ini? Kenapa saya dipertemukan tetangga seperti ini? Kenapa saya di tempat kerja ketemu orang seperti ini? Sadari, semua orang yang dipertemukan dengan saya, itu adalah kebutuhan saya. Allah sedang mengutuhkan saya, sedang mengarahkan saya pada kebutuhan. Saya butuh mereka. Supaya apa? Supaya tumbuh kasih sayang saya. Yang terjadi kita bukan menerima mereka apa adanya, malah kita mencoba untuk mengubah mereka. Semakin kita mencoba mengubahnya, mengontrolnya, maka suatu saat justru kita akan dikontrol oleh mereka yang kita coba untuk mengontrolnya. Gagal kita. Jadi Bapak Ibu, setelah belajar kesadaran dengan saya pelan-pelan seperti ini, lama-kelamaan kita menjadi sadar, oh ternyata sumber masalah hidup saya semuanya adalah diri saya sendiri. Jadi kalau begitu ayat ini tantangan? Tantangan berikutnya kan harusnya, kalau kita cerdas, siapa orang yang beriman itu? Apakah saya sudah termasuk orang yang beriman? Siapa orang yang beramal soleh itu? Apakah saya sudah menjalankan amal soleh? Jangan-jangan sampai sekarang, amal soleh saja kita tidak mengerti menurut versinya Al-Quran. Kita ngikutin orang aja. Amal soleh kata orang begitu, ikut aja. Lihat Quran. Setiap kata-kata di Quran punya pengertian yang khusus. Saya tidak akan membocorkannya. Amal soleh dalam Al-Quran itu punya derajat pengertian yang sangat dalam. Dan yang saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang tidak mengerti apa itu amal soleh. Tetapi itu mengklaim kalau itu adalah amal soleh. Mengerikan. Tantangan bukan? Jadi ada berapa tantangan di sini? Banyak. Tantangannya, saya orang beriman bukan? Tantangan. Apakah saya sudah menjalankan amal soleh atau belum? Tantangan. Bagaimana caranya saya beriman? Bagaimana cara menjalankan amal soleh? Tantangan. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa iman dan amal soleh saya hari ini kok tidak bisa mengantarkan saya menjadi orang yang punya kasih sayang? Tantangan? Gitu nggak kalau ngaji selama ini? Pernah baca ayat ini? Pernah sekarang. Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk. Nah siapa orang yang sudah tunduk itu? Lihat saya semuanya. Sadar kalau diri kita tidak tahu, itulah awal tunduk. Tahu kalau diri kita tidak tahu, itu awal tunduk. Makanya kebijaksanaan tertinggi, kata orang-orang bijaksana adalah tahu kalau diri kita tidak tahu. Itulah awal kita tunduk. Tapi orang-orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bahkan sok tahu, kemana-mana memberitahu. Seperti orang yang tahu, padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, belum tunduk. Hadirin, kalau kita sadar, kita sendiri, oh ternyata saya ternyata belum beriman. Sadar kalau kita belum beriman, itu sudah tunduk. Dan orang yang sadar kalau dia belum beriman, pasti akan mencari upaya. Gimana caranya ya, saya supaya jadi orang yang beriman. Tapi orang yang mengaku dirinya sudah beriman, tidak sadar bahwa dirinya belum beriman, selamanya akan sombong kemana-mana, tidak akan tunduk. Karena begitu dia tunduk, dia rendah hati, maka dia akan mencari tahu. Dan dia akan mendengar siapapun orang yang memberi tahu. Makanya kunci hidayah, berulang kali saya katakan, dari kemampuan mendengar dulu, baru mengikuti, baru dapat hidayah. Dan untuk bisa mendengar orang lain, syaratnya satu, harus tunduk. Itu yang disebut dengan kulu aslamna. Kalian sudah tunduk, sudah rendah hati, sudah menyediakan ruang kosong. Lihat gelas ini, sudah ada tutupnya, namanya cover, syaratnya kafir. Coba isi gelas ini, yang ada tutupnya. Melebar, kemana-mana, gak masuk. Apa? Ada tutup. Buka dulu tutupnya. Bisa diisi? Belum. Kosongkan dulu, penuh. Ketika kosong, sudah bisa diisi? Belum. Gelas ini tempatnya harus lebih rendah. Ini yang mau ngisinya di sini, gelasnya di sono. Udah dibuka tutupnya? Covernya dibuka. Jadi kafir itu bukan orang, bukan julukan pada orang lain yang berbeda keyakinan kita. Kafir itu adalah cover yang menutupi kita. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling beriman, lalu nyalahkan orang. Itu yang namanya kafir. Orang yang beriman tidak mungkin nyalahin orang. Orang yang suka menghabiskan waktu membahas orang lain itu patut diragukan. Saya tidak tertarik membahas orang. Makanya banyak yang membahas orang, membahas saya tidak tertarik membahas mereka. Buat apa? Saya bahas diri saya aja. Saya hanya menanyakan ilmu kepada mereka yang mau. Yang tidak mau, ya sudah. Sederhana kok, tidak perlu menyerang saya. Kalau tidak mau, ya sudah. Itu aja kok, sederhana. Orang bijak itu selalu sederhana, tidak usah ruwet. Walakin kulu aslamna, kamu sudah mulai sadar. Sadar aja kalau, oh ternyata saya masih tertutup. Oh ternyata masih ada hijab yang menghalangi saya. Oh ternyata saya harus mencari tahu. Oh ternyata tahu itu tidak bisa kata orang. Oh ternyata tahu itu harus mengalami sendiri. Jadi bertahap-tahap. Itu dasarnya dari apa? Dari aslamna. Dari kerendahan hati. Patuh dulu, tunduk dulu. Ternyata benar kata orang-orang bijak, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah paham. Ternyata tahu itu bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab. Tahu itu adalah kita mengalami langsung. Itu Bapak Ibu. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Itu kalimatnya. Kamu tuh belum beriman, kamu tuh baru mengaku beriman. Tapi kamu sekarang lumayan, sudah tunduk. Saya cuma ingin tanya aja sama Bapak Ibu, mau kapan Bapak Ibu tunduknya? Mau kapan? Sekarang? Kalau sekarang sudah tunduk, sekarang sudah merendahkan diri kita serendah-rendahnya, tahu kalau kita tidak tahu. Sekarang juga hidayah turun.
Hidayah itu petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk kepada yang ditunjukkan oleh petunjuk. Jadi kalau dapat hidayah saja belum selesai. Baru dapat petunjuk. Yang ditunjukkannya belum dapat. Belum. Ya. Kata Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu. Jadi pantas tadi ada ayat yang mengatakan, oh ternyata kenapa saya tidak punya kasih sayang? Karena selama ini saya cuma ngaku beriman. Kok saya masih membenci orang lain yang berbeda dengan saya? Kok saya masih menghujat orang lain yang berbeda dengan saya? Kok saya masih menggonggong orang lain yang berbeda dengan saya? Kok saya tidak introspeksi pada diri saya? Malah menyerang orang lain. Tuh kebencian. Berarti belum ada welas asih. Nih lihat Bapak Ibu. Orang yang sudah imannya benar. Tidak mungkin membenci orang. Sekalipun orang itu membencinya. Lihat Nabi Muhammad. Dibenci oleh orang lain. Beliau berdoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, berikanlah hidayah pada mereka. Mereka melakukan itu kepadaku hari ini. Karena mereka belum tahu siapa aku. Dan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Kelak ketika mereka sudah tahu. Mereka tidak mungkin menyangkalku lagi. Karena kebenaran itu 3 cirinya. Satu, kebenaran itu begitu disampaikan kepada orang. Maka yang menyampaikan kebenaran pasti akan dihina habis-habisan. Yang kedua, ajaran yang disampaikannya pasti akan dihujat habis-habisan. Tapi yang ketiga, kebenaran akan diterima tanpa syarat. Dan siapa yang bisa menerima kebenaran ini? Qulu aslamna. Mereka yang sudah tunduk patuh, yang sudah bisa menundukkan dirinya, yang sudah bisa rendah hati. Buka covernya, kosongkan isinya, letakkan dirimu serendah-rendahnya, minta diisi oleh yang tahu. Hanya dengan cara itu kita akan menemukan siapa jati diri kita. Atlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, dan dirikanlah sholat. Ini perintah dari Allah. Baca kitab dulu, dirikan sholat dulu. Harusnya baca kitab dulu, baru dirikan sholat. Ini Quran kok. Ya silahkan lihat, Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. Nah kita salah kaprah, baca kitab yang dimaksud adalah baca Quran. Padahal di zaman Rasulullah, Quran kan belum ada. Bahkan Rasul sendiri tidak baca Quran, kan Qurannya juga belum ada. Pertanyaannya dalam diri kita, ada tantangan lagi. Berarti kitab yang dibaca oleh Rasulullah itu apa? Kan kitab itu disebut juga kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Berarti kalamullah adalah sifat dan zat. Karena sifat tidak pernah berpisah dari zat. Berarti kitab sejati itu adalah dia sendiri. Kan itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, ketemu kitab sejatinya, baru mendirikan sholat. Pantas sholatnya Nabi tidak pernah kemana-mana pikirannya. Ingat kan sudah ketemu. Ketemu dulu, baru nyembah. Kan masuk akal. Jadi baca kitab dulu, dirikan sholat dulu. Tuh. Pertanyaan lagi. Jadi selama ini saya mendirikan sholat atau melaksanakan sholat? Tantangan lagi. Apa bedanya mendirikan dan melaksanakan? Kan ada tantangan lagi. Betul nggak? Kenapa bahasa Quran bukan melaksanakan, tapi mendirikan? Ada apa di balik kata mendirikan? Kan tantangan lagi. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Jadi kenapa sholat kita tidak bisa mencegah keji dan munkar? Karena kita nggak baca kitab dulu, langsung sholat. Sehingga ketika sholat kita tidak bisa mengingat apa-apa. Malah kita sibuk dengan ingatan kita sendiri. Nggak ada ketika sedang sholat ngomongin orang. Nggak ada sedang sholat korupsi, nggak ada. Makanya sholatnya itu kan hanya terbatas di waktu itu saja, tidak terbawa. Makanya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh, pantesan. Saya sholatnya tidak bisa mencegah keji dan munkar. Karena ayat ini tidak terpenuhi oleh saya. Harusnya baca kitab dulu baru sholat. Saya malah sholat terus. Kapan ya saya baca kitabnya? Ada keinginan begitu? Ada. Nah kalau ada berarti ini tantangannya mulai menggugah pikiran kita. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah sangat besar. Jadi kata Al-Quran, tidak ada yang lebih besar di semesta ini kecuali mengingat Allah. Wala zikrullahi akbar. Jadi saya ucapkan selamat ya buat para sahabat yang sudah bisa mengingat dia. Berdiri, duduk, dan berbaring, tidak pernah lupa lagi sama dia. Maka orang yang selalu terpaut ingatannya kepada Allah, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menyakiti orang lain. Makanya terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Ini surat Al-Ma'arij ya, surat ke-70 ayat 19 sampai ayat 23. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Kalau sholat terus menerus itu berarti duhur sholat, dampak sholatnya itu dibawa. Ada dampaknya. Mau ngomongin orang aja ada rem di sini. Mau marah-marah sama orang lain ada rem di sini. Jujur ya, jujur. Rem itu ada nggak sekarang? Sering belong.